silakan. Oke, kita mulai nomor 1 ya. Nomor 1 itu terkait dengan peristiwa sejarah ya. Di sini peserta didik dapat menunjukkan contoh ruang dan waktu, perubahan atau keberlanjutan dalam sejarah ya. Berarti ini terkait dengan konsep dasar sejarah teman-teman ya. Kita ingat saja ada 3 unsur penting dalam konsep sejarah ya. Yang pertama itu adalah manusia ya sebagai subjek dan objek pelaku sejarah ya. Kemudian yang kedua itu ruang ya, dan yang ketiga itu adalah waktu ya. Manusia, ruang, dan waktu. Nah, kalau nanti disajikan deskripsi tentang peristiwa sejarah, berarti harus menunjukkan itu ya, menunjukkan konsep waktu, manusia, dan ruang ya. Manusia sebagai pelaku, ruang tempat terjadinya peristiwa ya, dan waktu kapan peristiwa itu terjadi ya. Itu terkait dengan 3 unsur penting dalam ruang dan waktu dalam konsep sejarah ya. Berikutnya itu apa, peserta didik dapat menentukan kedudukan sejarah sebagai kisah, seni, ilmu, dan peristiwa. Ini terkait dengan perkembangan dari ruang lingkup sejarah itu sendiri. Ada 4 ya. Yang pertama itu adalah sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu artinya sejarah itu dipelajari mulai dari SD, SMP, SMA ya sampai perguruan tinggi. Tentunya dalam hal ini ya, sejarah harus memiliki metode ya, memiliki tersusun secara sistematis ya, dan berdasarkan empiris. Itu sejarah sebagai ilmu. Nah, kedua itu sejarah sebagai apa itu, peristiwa. Artinya sejarah sebagai peristiwa harus ada unsur tidak tadi, yaitu ada manusia, ruang, dan waktu. Itu sejarah sebagai peristiwa. Misalnya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 ya. 1945 itu di mana ya, kapan ya, dan siapa yang memproklamasikan. Itu peristiwanya ya. Kemudian kisah harus ada orang yang mengkisahkan kembali. Misalnya guru sejarah SMA 14 sedang menjelaskan tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu ada pengkisahan kembali ya. Kemudian sejarah sebagai seni, bahwa dalam pengkisahan sejarah ya, agar bisa diterima oleh generasi penerusnya, maka diperlukan gaya bahasa atau unsur imajinasi untuk mengungkap peristiwa-peristiwa masa lalu sehingga bisa diterima oleh generasi hari ini. Itu disebut sebagai sejarah sebagai seni ya. Bedanya bisa dipahami ya antara ilmu, seni, kisah, dan peristiwa. Nangkep teman-teman? Ya? Iya, Bu. Oke, baik ya. Kita lanjut. Iya, Berikutnya Bu. terkait dengan apa itu yang selanjutnya, nomor 3. Boleh Konita silahkan dibacakan tolong. Peserta didik mampu menginterpretasi keterkaitan peristiwa sejarah tentang manusia di masa lalu untuk kehidupan masa kini. Ini mengenai konsep sejarah yang berkelanjutan ya. Sejarah berkelanjutan artinya peristiwa yang terjadi di masa lalu masih berhubungan dengan peristiwa yang hari ini bisa kita lihat ya. Artinya begini, peristiwa yang terjadi pada masa lalu tidak pernah terputus ya dari rangkaian kejadian masa kini dan masa yang akan datang. Jadi waktu dalam perjalanan sejarah selalu berkelanjutan. Contoh peristiwanya misalnya hari ini Indonesia masih menggunakan hukum kolonial Belanda ya, walaupun sudah merdeka. Nah, itu yang disebut dengan
contoh peristiwa sejarah berdasarkan konsep keberlanjutan, ya. Atau misalnya dari peristiwa revolusi Prancis atau revolusi Amerika, ya, hari ini Indonesia menggunakan konsep demokrasi, ya, yang diterapkan dalam sistem pemerintahannya, ya. Kita kenal sistem demokrasi liberal, parlementer, ya, demokrasi terpimpin, ya, bahkan dikaitkan dengan ideologi bangsa, yaitu demokrasi Pancasila. Itu keberlanjutan, teman-teman, ya. Bisa dipahami, teman-teman? Kalau contohnya apa tadi? Perubahan, ya, perubahan misalnya revolusi, ya, sebuah revolusi, kemudian apa lagi? Kalau di Indonesia itu 1998 itu reformasi, yaitu tentang perubahan, ya. Atau dari evolusi manusia, ya, itu juga perubahan, ya. Oke, berikutnya silahkan dilanjut. Ini terkait dengan apa? Disajikan deskripsi tentang kegiatan penelitian. Oh ya, tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Ini sudah kita singgung, teman-teman. Saya ingatkan kembali, ya, bahwa dalam tahapan penelitian sejarah itu ada 5. Yang pertama adalah menentukan topik, tema atau judul, ya. Kemudian yang kedua, langkah kedua itu heuristik. Heuristik itu mengumpulkan sumber-sumber, ya, data-data untuk bisa kita melakukan penelitian, ya, sesuai dengan judul atau tema yang didapat, ya. Kemudian setelah terkumpul di langkah heuristik, ya, maka langkah berikutnya adalah menguji data yang sudah terkumpul, yaitu verifikasi, ya, pengujian. Dalam tahapan pengujian ini ada istilah konsep ekstern dan intern, ya. Kemudian setelah nanti datanya diuji, ya, baru kita ke tahapan interpretasi atau tahapan penafsiran, ya. Nah, dari tahapan penafsiran ini hati-hati ada unsur subjektivitas. Sebentar, Nak. Oke, saya lanjutkan. Tadi ada tahapan interpretasi, ya. Kemudian tahapan terakhir dalam sebuah penelitian sejarah yaitu tahapan historiografi, yaitu tahapan penulisan sejarah. Ya, jadi ada 5 tahapan, ya. Pemilihan topik, tema, kemudian heuristik, verifikasi, interpretasi, baru historiografi, ya. Oke, berikutnya. Berikutnya silakan. Di sini Yosa, silakan Yosa dibacakan. Yosa ya, hadir? Bu. Ya, Bu. Yang mana, Bu? Nomor berikutnya. Nomor berikutnya, nomor yang mana? Tadi saya habis ke toilet, Bu. Oke. Terkait dengan kekurangan dan kelebihan sumber sejarah, ya. Berarti disajikan ilustrasi gitu, Bu. Disajikan ilustrasi tentang 2 sumber sejarah, artefak dan tradisi lisan atau fosil, dan keberadaan fosil dan ilmiah lisan. Peserta didik dapat menyimpulkan kelebihan atau kekurangan dari 2 sumber tersebut, termasuk ke dalam penelaran. Ada 2 sumber sejarah di sini yang minta disajikan. Sebut saja sumber tertulis dan sumber benda, ya. Sumber tertulis contohnya ada dokumen, ya, kemudian arsip, ya, atau surat atau artikel, ya. Kemudian ada sumber benda, bisa dari persenjataan, ya, alat-alat senjata tradisional, prasasti, atau bangunan. Baik sumber tertulis maupun sumber benda, dua-duanya menjadi penting, ya, untuk mengungkap sebuah peristiwa sejarah. Namun tentunya hal ini diperlukan
penelitian yang lebih lanjut dengan menggunakan berbagai pendekatan ilmu, ya, pendekatan metodologi, ya, sehingga terungkap kebenaran sejarah. Ya, jadi kalau hanya sebagai sumber saja, kekurangannya adalah sumber tersebut belum tentu seluruhnya dapat menginformasikan kebenaran secara pasti. Ya, maka diperlukan pengkajian atau penelitian lebih lanjut. Itu kekurangannya, ya. Namun kelebihannya dari sumber-sumber ini nanti bisa mengungkap, ya, peristiwa-peristiwa besar atau peristiwa-peristiwa sejarah, ya. Oke, berikutnya. Silakan. Oke, Calvin, silakan. Ya, Bu. Selanjutnya disajikan isi dari karya historiografi. Peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri historiografi dalam karya historiografi tersebut. Historiografi, ya. Historiografi berarti penulisan sejarah. Penulisan sejarah ini karya-karyanya dipengaruhi oleh kondisi Indonesia di setiap zaman, ya. Ketika Indonesia di masa kerajaan Hindu-Buddha, ya, bentuk historiografinya kita kenal dengan istilah historiografi tradisional, ya, atau kita lebih mengenal sebagai sebuah penulisan yang penafsirannya bersifat istana sentris, ya, itu yang tradisional. Jadi mengungkap Indonesia di masa kejayaan masa-masa kerajaan di Nusantara, ya. Kemudian masuk ke perkembangan karya berikutnya adalah historiografi kolonial, ya. Historiografi kolonial itu adalah karya-karya yang penafsirannya lebih bersifat Belanda sentris, ya, karena kita lebih lama, ya, dijajah oleh Belanda, ya, maka banyak hasil-hasil karya tulisan yang penafsirannya berkiblat di Belanda sentris, ya, atau masa historiografi kolonial. Saya contohkan misalnya karya-karya seperti Rumah Kaca, Bumi Manusia, ya, karya-karyanya Pramudia Anantatur, ya. Itu adalah sebuah contoh historiografi kolonial, ya, yang mengungkap keberadaan Indonesia di era penjajahan. Kemudian masuk lagi ke masa Indonesia di awal kemerdekaan, ya, penulisannya berubah, ya, penafsirannya lebih pada bersifat nasional, ya, lebih pada masa detik-detik proklamasi kemerdekaan, kemudian bagaimana Indonesia di era di awal kemerdekaan, ya, bentuk-bentuk tulisannya seperti itu. Dan kalau hari ini bentuk tulisan historiografinya cenderung historiografi modern, ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke siapa, ya? Silakan yang boleh. Selain Calvin, mungkin bisa Angel, silakan. Apa Faisal? Ical angkat tangan, kenapa, Cal? Faisal? Saya, Bu. Oke, Karen, silakan. Disajikan tabel tentang informasi manusia purba Indonesia dan manusia purba dunia, Homo soloensis dan Sinanthropus pekinensis. Sinanthropus pekinensis. Sebenarnya untuk ini kita masuk materi manusia purba, ya. Manusia purba dicari persamaannya katanya, ya, di sini. Yang lebih dekat, ya, baik Homo soloensis maupun Sinanthropus pekinensis, ya. Persamaannya hampir mau Homo soloensis maupun Sinanthropus pekinensis maupun Pithecanthropus erectus, ya, volume otaknya, ya, terletak pada volume otaknya kurang lebih di antara 900 cc sampai 1200 cc. Kamu cari saja langsung ke volume otak, ya. Tidak perlu ke bentuk fisik lainnya, ya, seperti hidung mancung,
kemudian tinggi badan ya atau bertulang pipi, tapi lebih pada volume otak ya, karena itu yang menjadi persamaan maupun perbedaan aspek fisik maupun non fisik ya yang terdapat pada Sinatropus pekinensis maupun soloensis ya. Oke, berikutnya silakan yang mau. Saya mau mendengar suara-suara kalian. Silakan. Ya. Saya, Bu. Boleh Kanaya. Disajikan ilustrasi tentang kehidupan manusia praaksara, peserta didik dapat menentukan aspek kepercayaan atau sosial atau budaya atau ekonomi atau teknologi kehidupan awal manusia Indonesia. Oke ya. Jadi kata kuncinya seperti ini teman-teman, untuk bisa memahami ini, baik itu kehidupan sosial, budaya, ekonomi, kepercayaan maupun teknologi, itu semua tergantung dari siapa pendukung ya, manusia pendukung di setiap zamannya ya. Semakin tinggi intelektual manusia pendukung di zamannya, maka akan semakin tinggi tingkat teknologi, budaya, ekonomi, dan sosialnya. Paham itu dulu ya. Jadi kalau begitu bagaimana Bu untuk bisa menyelesaikan soal seperti ini? Teman-teman harus paham periodisasinya. Ya, mulai dari zaman batu tua, zaman batu muda, ya, zaman batu tengah, kemudian zaman batu besar, ya, maupun zaman logam. Ya, mulai dari Paleolitikum, Mesolitikum, Megalitikum, ya, maupun zaman logam. Nah, kalau zaman Paleolitikum, manusia pendukung di zaman ini adalah manusia yang berintelektual di bawah 900 cc. Ya, intelektualnya sangat rendah, sudah pasti budayanya pun rendah. Sudah pasti teknologi dan kehidupan sosialnya pun sederhana. Ya, misalnya ya manusia pendukung pada masa Paleolitikum ini, zaman batu tua ini, contohnya Meganthropus paleojavanicus ya. Ini kan berpengaruh ya, kehidupan sosialnya masih dalam kelompok-kelompok kecil dan kelompok-kelompok besar ya, kemudian hidupnya masih berpindah-pindah ya, kemudian bergantung terhadap alam. Alat kebudayaannya masih sangat sederhana, yaitu berupa batu kasar. Nah, naik lagi ke masa Mesolitikum, ya, masa di mana manusianya sudah meningkat secara volume otaknya, ya, sehingga hasil kebudayaannya semakin meningkat, ya. Di sini sudah ditemukan alat-alat pengupam, ya, atau penghalus batu yang awalnya untuk berburu itu bentuk batunya bentuk batu kasar, tidak berbentuk, ya. Setelah ada alat pengasah, nanti berbentuk seperti senjata, lebih tajam, dan ini lebih mudah dalam berburu dan membagi hasil buruannya secara rata, ya. Dan tentunya ini sangat berpengaruh dalam kehidupan ekonominya, ya. Berarti hasil buruannya lebih banyak karena lebih mudah, ya. Ada senjata yang lebih tajam, ya. Kemudian naik lagi ke masa Neolitikum, ya. Nah, ini jauh lebih cerdas manusia pendukungnya, sehingga kebudayaannya juga semakin tinggi di sini, ya. Ditemukannya alat-alat berupa kapak corong, ya, kapak perimbas, ya, sudah berbentuk pisau, ya, dan ini jauh lebih tajam lagi, sehingga secara ekonomi hasil buruannya juga semakin banyak. Dan tidak hanya berburu, ya, di masa ini masyarakat masa Neolitikum ini sudah mulai menetap, ya, tidak lagi tergantung terhadap alam karena sudah mengenal sistem bercocok tanam, ya. Kemudian naik lagi masa Megalitikum, itu masa di mana secara intelektual jauh lebih tinggi, ya, dengan dibuktikan adanya fakta bukti-bukti bahwa pada masa itu sudah dikenal sistem kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Dilihat dari apa? Adanya tempelan telapak tangan di gua-gua, ya, gua-gua itu tempat tinggalnya manusia pada masa itu, ya. Nah, adanya cap-cap tangan, telapak tangan, itu menunjukkan bahwa
adanya kepercayaan yang dikenal dengan sistem animisme, ya. Dan hasil kebudayaan tentunya dipengaruhi dengan kemunculan benda-benda yang erat kaitannya dengan konsep kepercayaan, ya, seperti adanya kubur batu, ya, kemudian apa itu, dolmen, ya, meja persembahan, ya. Hasil karyanya itu lebih pada bagaimana masyarakat itu menuangkan karyanya untuk dimanfaatkan dalam hal kepercayaan, ya. Dan benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan, yaitu kepercayaan dinamisme ini ada pada masa megalitikum. Masuk lagi zaman logam, ini jauh lebih cerdas lagi manusia pendukungnya, ya, dan hasil kebudayaannya sudah mampu membuat perunggu, ya, seperti nekara, ya, kemudian dikenalnya teknik bivalve dan ercai perdu, ya, untuk teknik-teknik pembuatan alat-alat gerabah, ya, atau alat-alat keperluan manusia sehari-hari, ya, dengan teknologi logam. Ini udah keren banget, ya. Oke, mungkin itu tahapan-tahapan kehidupan manusia pada masa pra-aksara. Baik itu mulai dari Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, maupun Megalitikum dan zaman logam. Ya, oke, berikutnya silakan. Saya Bu. Boleh, silakan. Disajikan deskripsi tentang peninggalan peradaban awal dunia, Asia, Afrika, Eropa. Peserta didik dapat menginterpretasi keterkaitannya dengan kehidupan masa kini dalam aspek lingkungan, hukum, kepercayaan, pemerintahan, sosial dari peninggalan tersebut. Oke, ya, berarti kemungkinan besar, ya, kita akan bermain di Asia, Afrika, dan Eropa. Namun di bawahnya peserta didik, ya, peserta didik dapat menginterpretasikan keterkaitannya, ya, dalam kehidupan hari ini, baik itu lingkungan hukum, kepercayaan, pemerintahan sosial, dan dari peninggalan peradaban tersebut, ya. Kalau ada kaitan dengan hukum, politik, ya, pemerintahan, kita bisa lihat dari peradaban Eropa, ya, peradaban Yunani Romawi, yaitu sebuah zaman permulaan di Eropa, ya, yang dianggap sebagai dasar dari peradaban Barat, ya, dan memiliki pengaruh yang luar biasa, baik itu dari segi bahasa, politik, ya, sistem pendidikan, kemudian filsafat, ya, ilmu pengetahuan, seni, bahkan hukum, ya. Dan bagaimana kita bisa menganalisis peninggalan peradaban itu hari ini, ya, hari ini di era kehidupan masa sekarang di Indonesia, yaitu kita bisa lihat dari sistem demokrasi, ya, yang disebarluaskan, yang merupakan awal cikal bakal dari peradaban Romawi yang berkembang di Eropa, ya, ideologi ini kemudian berkembang lagi setelah adanya revolusi Amerika dan revolusi Prancis, ya, kemudian masuk lagi ketika Indonesia di era pergerakan nasional dengan kemunculan kelompok muda yang memiliki ideologi demokrasi dan mendirikan organisasi-organisasi politik yang bergerak dalam pergerakan nasional seperti Gabungan Politik Indonesia, itu contohnya, ya. Dan hari ini, ya, ideologi demokrasi menjadi salah satu paham atau salah satu ideologi yang penggunaannya hampir di setiap negara digunakan, namun disesuaikan dengan kondisi sosial, kondisi kondisi psikologi bangsa, ya, dan kultur bangsa. Kalau di Indonesia, sistem demokrasinya disesuaikan dengan ideologi Pancasila, ya, maka dikenal istilah demokrasi Pancasila, ya. Itu yang bisa kita lihat. Berikutnya, silakan. Yang berikutnya. Saya, Bu. Monggo.
Disajikan deskripsi singkat tentang perkembangan kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia, Sriwijaya dari Majapahit. Peserta didik dapat menginterpretasi pengaruh bidang pemerintahan sosial budaya politik. Bidang sosial, budaya, dan politik dari kerajaan-kerajaan maritim. Kalau ngomongin kerajaan maritim, berarti posisi kerajaannya berada di wilayah pesisir pantai, ya. Di wilayah pesisir pantai ini akan menjadi salah satu wilayah yang menguntungkan, terutama dalam hal perekonomian, ya, karena disinggahi atau menjadi tempat transitnya orang-orang yang melakukan perdagangan internasional, baik dari Arab, India, Gujarat menuju arah Cina dan Eropa, ya. Nah, di sini teman-teman adalah menginterpretasikan dapat menginterpretasikan dalam bidang baik dalam bidang pemerintahan, sosial maupun politik, ya. Yang bisa kita lihat baik Sriwijaya, Singosari atau Majapahit, ya. Ini sangat berpengaruh pada masa kini, ya. Kita dari Sriwijaya kita bisa lihat posisi Sriwijaya itu berada di pesisir pantai. Sriwijaya menjadi sebuah negara yang berkembang karena fokus pada armada lautnya, armada militernya yang sangat kuat, ya, karena Sriwijaya menyadari betul sebagai sebuah negara yang sebagian besar merupakan lautan, maka angkatan lautnya yang harus kuat, ya, dan itu dibuktikan pada masanya, ya, sehingga membawa Sriwijaya menjadi sebuah negara yang besar. Nah, Indonesia pun hari ini idealnya belajar dari Sriwijaya, ya, karena mengingat Indonesia lebih banyak berupa lautan, harusnya angkatan lautnya ini yang harus hebat, ya, sehingga tidak ada lagi peristiwa-peristiwa seperti diklaimnya pulau-pulau milik Indonesia atau adanya maling-maling ikan, ya, sehingga harus ditenggelamkan kapalnya, harusnya itu nggak ada, ya. Nah, kemudian Majapahit udah jelas ini kerajaan yang paling besar, ya, sangat berpengaruh baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial. Nah, dalam bidang politik pemerintahan di bawah kepemimpinan Gajah Mada, ya, Patih Gajah Mada pada saat itu yang memiliki ikrar sumpah palapa, ya, menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Hasilnya hari ini adalah mewujudkan sebuah negara yang Bhinneka Tunggal Ika, ya. Jadi dampak dari wujud ikrar sumpah palapa yang dilakukan oleh Gajah Mada, ya, ini menghasilkan konsep Bhinneka Tunggal Ika, ya, dan hari ini konsep Bhinneka Tunggal Ika menjadi salah satu dasar penting dalam pemerintahan di Indonesia yang disatukan dalam wilayah atas nama bangsa Indonesia. Itu pengaruhnya, ya. Oke, berikutnya silakan. Untuk yang lain, monggo, selain Nur Melati. Ada? Ya, ada, Bu. Ya, Aurel. Silakan, Bu. Disajikan data tentang kondisi sosial, ekonomi, politik, pemerintahan kerajaan-kerajaan maritim Islam di Indonesia, Demak, Aceh, Gorontalo. Peserta didik dapat mengidentifikasi kebesaran kerajaan bagi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Oke, Demak, Aceh, Gorontalo itu semua merupakan kerajaan-kerajaan Islam maritim. Ya, kalau tadi Hindu-Buddha, ya. Dua-duanya sama, ketiga-tiganya ini sama, ya, merupakan wilayah yang letaknya strategis, dilalui oleh perdagangan internasional, berada di pesisir pantai, memiliki perkembangan pelabuhan yang sangat baik, sehingga sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di masing-masing kerajaan, ya. Dan yang terpenting keterkaitan perekonomian maritim ini terhadap perkembangan kerajaan di wilayah lainnya adalah sebagai
penghubung, ya, sebagai penghubung antara daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia bagian timur, ya, dengan daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia bagian barat, ya, dan itu menjadikan sistem perekonomian di baik itu kerajaan Demak, kerajaan Aceh maupun kerajaan Gorontalo, ya, menjadi semakin meningkat. Bagaimana kehidupan sosialnya? Tentu sangat heterogen, ya, karena menjadi tempat persinggahan, ya, sebagai tempat persinggahan, tempat transit, ya, kemudian sebagai pemilik pelabuhan, ya, dan sebagai penghubung, ya, penghubung antara daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia, ya. Oke, berikutnya. Saya, Bu. Silakan. Nabila, ya. Disajikan sebuah deskripsi singkat tentang kebesaran salah satu kerajaan Islam di Indonesia, Aceh, Demak, Gorontalo. Peserta didik dapat menunjukkan 2 faktor yang mempengaruhi kejayaan kerajaan tersebut. Oke, ya, baik baik Aceh, Gorontalo maupun Sriwijaya, Majapahit, ya, kondisi ekonominya, ya, sangat dipengaruhi oleh letaknya yang strategis, ya. Kuncinya itu, teman-teman, ya, memiliki pelabuhan internasional dan menguasai daerah perdagangan, baik perdagangan maupun pelayaran. Itulah yang akhirnya menyebabkan kerajaan-kerajaan yang letaknya di pesisir pantai menjadi jauh lebih cepat perkembangannya, baik itu dalam kehidupan ekonomi, politik maupun sosial dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan yang berada di pedalaman, ya. Itu bentuk analisisnya, ya. Oke, berikutnya silakan. Berikutnya. Ini saya agak cepat, teman-teman. Nangkep, saya berharap nangkep, ya. Kalau tidak nangkep boleh bertanya, ya, jangan diem aja. Oke, boleh. Silahkan Melita. Iya, Bu. Belum pindah ya, Bu? Oh ya, Lika, naik Lika. Oke. Yuk. Ya. Disajikan gambar contoh peristiwa penting di Eropa, peserta didik dapat menentukan peristiwa penting di Eropa, Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, aufklärung, dan atau revolusi industri. Dan atau revolusi industri. Suaranya kenapa? Lagi batuk? Iya, Bu, lagi seret. Minum air putih yang banyak, ya? Iya, Bu. Ya. Oke. Bisa dijadikan gambar, bisa dijadikan ilustrasi atau deskripsi, bisa saja, ya. Nah, yang terpenting di sini peserta didik dapat menentukan peristiwa penting, ya, peristiwa penting yang terjadi di Eropa. Salah satunya adalah Renaissance. Renaissance itu berarti masa di mana setelah masa kegelapan di Eropa, ya. Masa kegelapan itu masa di mana segala aktivitas manusia di Eropa pada saat itu dikuasai oleh dogma-dogma dari kaum agamawan, ya. Hal ini tentunya menjadikan masyarakat tidak mempercayai akan adanya agama, ya, sehingga memunculkan konsep Renaissance, yaitu di mana manusia diakui sebagai pribadi-pribadi yang otonom, ya, yang mendapatkan kebebasannya. Itu masa Renaissance. Setelah masa Renaissance itu nanti berkembang, kita memasuki masa reformasi gereja, ya. Reformasi gereja itu di mana seluruh tatanan yang terjadi di Eropa, ya, terutama dalam gerejawan, ya, itu diperbaiki bahwa kaum agama hanya mengurusi persoalan agama, sementara untuk kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan lainnya itu diserahkan pada ahlinya. Ya, ini masa-masa reformasi gereja, ya. Kemudian Eropa berkembang memasuki masa merkantilisme, yaitu di mana pemerintahan di Eropa untuk memperbaiki sistem ekonominya yang ketertinggalan, ya, dia mewajibkan rakyat Eropa untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya
berupa logam mulia. Ya, dampaknya apa? Terjadi revolusi industri. Revolusi industri ini dipicu oleh munculnya Aufklärung atau masa pencerahan, di mana munculnya kaum-kaum terpelajar. Tidak hanya mengagungkan seni, ya, tetapi lebih pada ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan agama, sehingga lahirnya revolusi industri di Inggris. Untuk pertama kali revolusi industri itu di Inggris, karena Inggris memiliki faktor pendukung, ya, faktor pendukung yang sangat kuat, seperti memiliki sumber daya alam untuk revolusi industri, kemudian memiliki sumber manusia, ya, sumber daya manusia yang memang mampu menciptakan mesin-mesin yang dibutuhkan oleh revolusi industri atau industrialisasi. Ya, oke, berikutnya silakan. Dustin, Bu. Ya, boleh siapa? Nicholas. Disajikan deskripsi tentang suasana revolusi Prancis atau Amerika atau Rusia atau Tiongkok. Peserta didik dapat menginterpretasikan arti penting revolusi-revolusi tersebut bagi perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini. Oke, ya, baik revolusi Amerika, revolusi Prancis, Rusia, ya, maupun revolusi-revolusi besar lain di dunia, ya, ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan bangsa di Indonesia hari ini, yaitu terutama bagaimana, ya, masyarakat kita mendapatkan kebebasan dan mengemukakan pendapat, ya, terlebih pada hal itu, ya, sebagai dampak dari, kita ambil contoh dampak dari revolusi Amerika Prancis, itu lahirnya liberalisme, kemudian akhirnya demokrasi, ya, pengakuan hak asasi manusia, ya, dan hal-hal seperti itu sangat berpengaruh bagi kehidupan bangsa Indonesia hari ini, ya, yaitu di mana masyarakat mendapatkan kebebasan dalam mengemukakan pendapat, ya. Oke, berikutnya. Gibi, Bu. Gibi, silakan. Disajikan deskripsi Perang Dunia I atau II, peserta didik mampu menunjukkan penyebab khusus terjadinya Perang Dunia I atau II. Perang Dunia I masih ingat ya teman-teman, bahwa penyebab khususnya yaitu kematiannya putra mahkota Austria, ya, yang akhirnya memicu pertikaian tidak hanya antara Austria dengan Serbia, ya, tetapi menyebabkan beberapa negara terseret dalam konflik ini. Itulah yang akhirnya menyebabkan peristiwa besar yaitu peristiwa Perang Dunia I. Ya, dan dampak dari Perang Dunia I ini menyebabkan adanya perubahan teritorial wilayah, ya, karena beberapa negara yang tergabung di blok bukan sekutu, blok sentral, ya, itu seperti apa itu Jerman, ya, kemudian Turki, ya, Austria itu harus mengalami kekalahan pada masa Perang Dunia I, sehingga harus menyerahkan wilayahnya. Nah, itu yang menjadi dalam bidang politik, pengaruh Perang Dunia I menyebabkan terjadinya perubahan teritorial atau wilayah di belahan bumi dunia, karena ternyata tidak selesai di situ saja, teman-teman, ya. Setelah Perang PD1 itu ada upaya untuk meredakan perdamaian, ya, dengan memunculkan adanya lembaga Liga Bangsa-Bangsa, ya, Liga Bangsa-Bangsa yang awalnya bertujuan untuk menjaga perdamaian, namun karena Liga Bangsa-Bangsa ini tidak sifatnya sukarela, ya, tidak mengikat, tidak memiliki kekuatan hukum, ya, sehingga justru adanya Liga Bangsa-Bangsa ini dimanfaatkan oleh negara-negara yang memiliki kepentingan untuk berkelompok, ya, dan yang semakin memperkeruh kondisi di setiap negara, ya. Justru adanya LBB ini menjadi sarana, ya, sarana bagi negara-negara terutama pemilik modal
besar ya pada saat itu untuk menunjukkan eksistensinya menguasai wilayah-wilayah di Eropa, sehingga meletuslah Perang Dunia II dan ini sebagai dampak dari kegagalan LBB ya. Oke, berikutnya silakan ke bawahnya lagi ya, LBB-nya sudah. Silakan Lika ditarik ke atas. Oke, cukup ya. Yang Asia Afrika ya. Oke, silakan siapa lagi? Yang mau, monggo. Widat, Bu. Ya. Boleh. Widat, silakan. Disajikan deskripsi singkat tentang paham-paham besar dunia, demokrasi atau liberalisme atau sosialisme, nasionalisme, pan-islamisme. Peserta didik dapat menginterpretasi perkembangan paham tersebut di negara Asia Afrika. Di negara Asia Afrika ya. Hampir semua ideologi yang berkembang di Eropa ini berkembang di Asia Afrika termasuk Indonesia ya. Bagaimana lahirnya ini juga sudah kita bahas ya. Perkembangan ideologi ini dibawa oleh kaum-kaum terdidik ya, kaum-kaum terpelajar ya, yang nanti diekspresikan dalam sebuah organisasi ya, organisasi pergerakan nasional, baik demokrasi, liberalisme, sosialisme, pan-islamisme, itu semua menghasilkan konsep atau ideologi atau paham nasionalisme atau paham cinta tanah air ya. Dari liberalisme itu sendiri memiliki pengertian kebebasan individu ya, sebuah kebebasan individu untuk untuk menentukan nasibnya sendiri ya, kebebasan individu untuk bisa bersaing dengan individu-individu lainnya ya, kemudian bebas berpendapat, bebas berpolitik. Nah, kebebasan-kebebasan ini yang pada akhirnya memunculkan konsep yang lebih berkembang lagi. Misalnya liberalisme dalam bidang ekonomi ya, kemudian liberalisme dalam bidang politik ya. Dalam bidang politik itu melahirkan demokrasi, dalam bidang ekonomi melahirkan liberalisme dalam bidang ekonomi melahirkan apa ya? Ya, kapitalisme ya. Melahirkan kapitalisme, kemudian nanti lahirnya kapitalisme ini memunculkan lahirnya sosialisme ya. Nah, kalau pan-islamisme itu sendiri itu berkembang di negara-negara Timur Tengah yang pada saat itu terjajah oleh bangsa-bangsa Barat. Nah, bagaimana bangsa-bangsa Timur Tengah yang mayoritas beragama Islam ini mampu bangkit? Maka caranya dengan adanya proses penyatuan umat Islam sedunia atau pan-islamisme. Ya, oke. Bagi bangsa Indonesia yang terpenting dari semua ideologi, baik demokrasi, liberalisme sampai imperialisme, sampai Islamisme, itu menghasilkan konsep nasionalisme, konsep cinta tanah air atau konsep kebangsaan, di mana adanya atau lahirnya konsep nasionalisme ini memunculkan manusia-manusia Indonesia yang memiliki jiwa patriot, jiwa mencintai tanah air, sehingga pola perjuangan kemerdekaan Indonesia pun berubah, yang awalnya bersifat fisik berubah menjadi bersifat diplomasi. Ya, dan walaupun melalui diplomasi ya tidak menunjukkan kelemahan karena merebaknya rasa nasionalisme di Indonesia dengan diwujudkannya adanya Sumpah Pemuda ya, lahirnya Sumpah Pemuda di 1928 ya, dan puncaknya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikutnya. Berikutnya silakan. Saya ya. Disajikan pernyataan tentang lahirnya paham nasionalisme atau demokrasi atau liberalisme, peserta didik mampu mengidentifikasi dampaknya bagi bangsa Indonesia. Oke, tadi sudah itu ya, sudah saya singgung
ya, bahwa dari perkembangan baik demokrasi maupun liberalisme bagi bangsa Indonesia yaitu memunculkan konsep nasionalisme, ya, di mana nasionalisme ini sangat penting untuk proses penyatuan Indonesia, ya, memunculkan nama Indonesia, ya. Oke, berikutnya di bawahnya. Bu. Ya, monggo Safira. Disajikan data-data tentang organisasi pergerakan nasional, Budi Utomo atau Sarekat Islam, Indonesia Partij atau PNI, peserta didik mampu mengidentifikasi latar belakang dari berdirinya organisasi pergerakan tersebut. Organisasi pergerakan tersebut, ya. Kalian baca Indis Partij dan PNI saja, ya. Baik Indis Partij maupun PNI ini adalah dua organisasi, ya, dua organisasi yang berhaluan politik, ya, yang berhaluan politik, di mana bisa kita lihat indikatornya yaitu dengan visi misi dari organisasi ini yaitu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ya, itu kata kuncinya, ya. Jadi pelajari untuk Indis Partij dan PNI terkait dengan karakteristik dari organisasi ini yang berjuang dalam bidang politik, dan bisa kita lihat dari pernyataan organisasi ini sebagai organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ya. Oke, berikutnya. Silakan. Berikutnya. Lintang, oke. Disajikan deskripsi keberhasilan Ki Hajar Dewantara atau Taman Siswa atau Muhammad Safei INS Kayu Tanam dalam mengembangkan dunia pendidikan. Peserta didik dapat menyimpulkan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia masa kini. Oke, ya. Berarti ini contoh organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan. Bahwa sejarah membuktikan, ya, sejarah mencatat bahwa hanya dengan pendidikanlah bangsa kita mampu keluar dari belenggu penjajahan, ya, bahkan tidak hanya di Indonesia, ya, peristiwa-peristiwa sejarah lainnya pun dipicu dari lahirnya manusia-manusia yang terdidik, ya. Nah, baik Kayu Tanam, ya, maupun Taman Siswa, ya, organisasi-organisasi ini menjadikan pendidikan, ya, sebagai alat perjuangan bagi pergerakan nasional di Indonesia, ya. Lahirnya kaum-kaum terdidik mengubah pola perjuangan yang bersifat kedaerahan berubah menjadi bersifat nasional, ya. Oke, berikutnya silakan. Najma, Bu. Silakan Najma. Disajikan beberapa informasi tentang kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Peserta didik mampu mengidentifikasi respon masyarakat Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Yanas? Oke, ya, pendudukan Jepang di Indonesia. Pada awalnya kekaguman bangsa kita, terutama bangsa Asia Afrika, ya, terhadap Jepang, yaitu ketika Jepang mampu mengalahkan Rusia di 1905, ya. Kemudian di tahun di akhir 1942 Jepang menjadi pemenang perang dunia II, ya. Perang dunia I, ya. Kemudian dia terlibat di perang dunia II atau kita sebut perang Pasifik, ya. Dan pada era perang Pasifik ini tentunya Jepang membutuhkan dukungan dari berbagai negara. Maka Jepang memperluas wilayah kekuasaannya termasuk ke Indonesia, ya. Dan
di Indonesia, Jepang sangat fokus untuk persiapan perang Pasifiknya, maka dia bentuk berbagai organisasi, baik itu organisasi militer maupun semi militer, ya. Dan manfaat yang bisa kita ambil, ya, secara positif dari pendudukan Jepang, yaitu mendapatkan pendidikan militer. Ya, seperti pada organisasi PETA, ya, kemudian Putra, ya, apalagi ada Fujinkai, Senendan, Keinendan, yaitu macam-macam. Dari kesemuanya itu pelatihan-pelatihan militer maupun semi militer yang dibentuk oleh Jepang di Indonesia ini dimanfaatkan oleh para pemimpin bangsa di Indonesia dalam proses perjuangan Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan, yaitu dengan membangkitkan semangat nasionalisme serta menumbuhkan rasa percaya diri dan harga diri sebagai sebuah bangsa, ya, yang sudah terlatih secara militer, justru menjadi senjata, ya, bumerang bagi Jepang itu sendiri, ya. Jadi Indonesia memanfaatkan organisasi atau pelatihan-pelatihan atau pendidikan militer yang dibuat oleh Jepang, ya. Oke, berikutnya. Nomor berikutnya itu terkait dengan siapa? Silakan, Nurul. Saya, Bu. Oh, Raffi, Pak. Silakan, Hasna. Disajikan informasi tentang salah satu isi tentang piagam PBB. Peserta didik mampu menginterpretasi makna piagam PBB bagi kehidupan bangsa dan bernegara di masa kini. Makna piagam PBB bagi bangsa dan negara hari ini, makna piagam PBB ini kan menjadi landasan dasar yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya. Sementara pembukaan Undang-Undang 1945 ini juga menjadi landasan hukum internasional, ya, yang terdapat dalam piagam PBB. Nah, maknanya tentu ini bermakna yang luar biasa bagi bangsa Indonesia, yaitu menempatkan Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Ya, itu makna dari piagam PBB. Ya. Oke, berikutnya silakan. Nurul, Bu. Siapa? Nurul? Nurul. Disajikan ilustrasi singkat tentang proklamasi. Peserta didik mampu menginterpretasikan 3 arti penting proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bagi kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Oke, ya, makna proklamasi ini banyak, teman-teman, ya, tinggal teman-teman jeli membaca soal, ya. Kalau dia minta makna sosial berarti lepasnya masyarakat kita dari belenggu penjajahan menuju pintu gerbang kemerdekaan, ya. Kemudian makna kalau dilihat dari segi hukum berarti bergantinya kebijakan hukum kolonial menjadi hukum nasional, ya. Kalau dalam bidang apa lagi, ya? Dalam bidang politik berarti terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Atau dalam bidang budaya dan sosial yaitu hilangnya diskriminasi masyarakat di Indonesia. Tidak ada lagi kelas-kelas dalam struktur masyarakat, ya. Oke, berikutnya. Silakan. Monggo, yang lain? Yang mau, yang suaranya belum saya terdengar. Marcella mungkin, Marcella mana? Kok tidak kedengaran suaranya? Ya, Bu. Hadir tidak Marcella? Nggak kedengaran. Marcella, ayo Sel. Yang ini disajikan gambar tokoh perjuangan fisik bangsa Indonesia. Peserta didik dapat menyebutkan peran tokoh perjuangan fisik dalam peristiwa Bandung Lautan Api, Pertempuran Surabaya, Serangan Umum 1 Maret. Serangan umum 1 Maret.
Coba Ibu di salah yang atasnya, Bu. Oh, yang sorry, mana? sorry. Yang atasnya ya. Oh, disajikan informasi tentang hubungan bilateral Republik Indonesia pada awal kemerdekaan. Peserta didik dapat menganalisis respon kemerdekaan RI dari negara Australia, India. Australia negara terdekat kita ya. Dan Australia memiliki posisi penting di PBB pada saat itu ya, dan sebagai negara tetangga tentunya Australia memiliki tujuan politik dalam kerjasama internasionalnya ya. Dia khawatir kalau terus-terusan Indonesia mengalami penyerangan dari Belanda, karena Belanda belum mengakui ya, maka terjadi agresi militer Belanda 1 dan Belanda 2 pada saat itu ya. Nah, kekhawatiran Australia terhadap kondisi Indonesia ini menyebabkan adanya atau munculnya hubungan internasional untuk membantu Indonesia ya membawa persoalan Indonesia dengan Belanda ke ranah internasional atau ke ranah PBB, sehingga nanti dengan negara-negara lain ya yang mendukung kemerdekaan Indonesia ini dibicarakan di ranah internasional, sehingga PBB mengeluarkan resolusi ya yang akan dilakukan diplomasi melalui konferensi meja bundar di tahun 1949 ya. Oke, tidak hanya dengan Australia, tadi disebutkan dengan India ya, jalinan kedekatan antara Indonesia dengan India ini sudah terbentuk jauh sebelumnya ya, sebelum Indonesia mengalami penjajahan, yaitu di era kerajaan. Nah, kedekatan secara historis inilah yang menyebabkan hubungan internasional antara Indonesia dengan India pun terus berlanjut di era awal kemerdekaan ya. Indonesia memberikan dukungan terhadap India yang pada saat itu sedang mengalami kelaparan dengan adanya diplomasi beras ya. Nah, adanya diplomasi beras ini memicu lahirnya respon positif dari India bagi kemerdekaan Indonesia ya, dengan membawa nama Indonesia ya, mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia di PBB ya. Nanti India, Liga Arab dan Australia ini mendukung kemerdekaan Indonesia di kancah internasional, sehingga PBB mengeluarkan resolusi perdamaian antara Indonesia dengan Belanda ya, yang dituangkan dalam konferensi meja bundar ya. Oke, berikutnya. Saya, Bu. Ya, silakan. Disajikan gambar tokoh perjuangan fisik bangsa Indonesia. Peserta didik dapat menyebutkan peran tokoh dari perjuangan fisik dalam peristiwa Bandung Lautan Api, Pertempuran Surabaya, Serangan Umum 1 Maret. Bisa gambar tokoh atau ilustrasi ya. Baik itu tokoh Bandung Lautan Api, Pertempuran Surabaya maupun Serangan Umum 1 Maret, sesungguhnya tidak ada tokoh tunggal. Ya, tidak ada tokoh tunggal, tetapi semua ini merupakan hasil kerjasama yang baik dari para tokoh-tokoh pendiri Republik Indonesia. Ya, kalaupun misalnya muncul tokoh-tokoh seperti Bung Tomo, ya, atau di Surabaya, ya, atau di peristiwa Bandung Lautan Api Muhammad Toha, ya, atau di serangan umum seperti Soeharto, ya, memang muncul sosok-sosok pemimpin di berbagai perlawanan di daerah. Namun hampir di seluruh Indonesia, ya, dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu tidak ada tokoh tunggal, ya, tetapi merupakan hasil kerjasama yang baik di antara tokoh-tokoh Republik Indonesia. Nanti tolong dibaca ilustrasinya ya. Oke, berikutnya. Saya, Bu. Siapa itu? Saya. Evelyn. Silakan Evelyn.
Disajikan berapa data tentang perundingan Linggarjati atau Renville. Peserta didik dapat mengidentifikasi hasil-hasil perundingan Linggarjati atau Renville. Oke, hasil perundingan Linggarjati maupun Renville sesungguhnya dua-duanya merugikan ya, merugikan Indonesia. Namun tetap Indonesia lakukan ya, Indonesia lakukan karena dari perundingan-perundingan inilah yang menunjukkan bahwa Belanda telah mengakui keberadaan Republik Indonesia ya, walaupun hanya baru beberapa wilayah saja yang diakui oleh Belanda. Namun dengan maunya Belanda duduk bersama melakukan perundingan, mengikat diri dalam sebuah perjanjian, itu sudah menunjukkan bahwa Belanda telah mengakui keberadaan Republik Indonesia. Jadi walaupun hasil dari perundingan Linggarjati maupun Renville atau perundingan-perundingan lain merugikan, tokoh-tokoh nasional kita tetap lakukan. Ya, oke, berikutnya. Ya, monggo siapa? Dava? Silakan, Dav. Saya kan udah, Bu. Yang mana tadi? Saya Atas. Bu. Boleh, Lika, silakan. Disajikan deskripsi tentang strategi perjuangan melalui diplomasi dalam perundingan inter-Indonesia. Peserta didik dapat menganalisis dampak dari perundingan inter-Indonesia bagi perjuangan pengakuan Republik Indonesia dari Belanda. Dari Belanda ya, dari sesungguhnya seperti ini teman-teman ya, ilustrasinya mengajak kita untuk mampu menganalisis bahwa hampir di setiap perundingan ini memunculkan rasa nasionalisme yang tinggi ya, terutama bagi bangsa Indonesia ya, dan peristiwa-peristiwa yang menorehkan sejarah dalam setiap perundingan ini memupuk rasa cinta tanah air yang akhirnya melahirkan kesadaran nasional sebagai sebuah bangsa yang berdaulat ya, sebuah bangsa yang merdeka. Jadi lebih menekankan pada itu ya. Dari ilustrasinya ini nanti ya, dari berbagai perundingan, bisa dicontohkan perundingan inter-Indonesia atau perundingan atau diplomasi lain, pada akhirnya ya ini berdampak pada rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air yang melahirkan kesadaran nasional ya. Oke, berikutnya. Dava ya tadi ya. Silakan, Dav. Saya udah, Bu. Lagi nggak apa-apa, Bu? Oh, udah. yang belum. Maaf, Dav. Yang belum siapa ya? Yang Ica. Mana nih si Faisal? Ivander boleh. Ojan. Ojan belum. Sudirman. Grace. Janeta Grace. Mana ini? Oke. Perkembangan iptek ya. Perkembangan iptek ini intinya begini teman-teman ya, perkembangan iptek ini sejatinya harusnya mampu membantu manusia dalam beraktivitas ya, baik teknologi informasi komunikasi maupun teknologi transportasi ya. Namun perkembangan iptek ini jika tidak diimbangi dengan kesiapan manusia di setiap negara, tentunya mengakibatkan hal yang negatif ya. Misalnya perkembangan teknologi komunikasi sejatinya ini dapat membantu manusia menjangkau hal-hal yang jaraknya jauh tetapi serasa dekat ya. Contohnya kita seperti ini ya, belajar virtual ya. Ini
salah satu dampak dari perkembangan teknologi secara positif. Idealnya seperti itu. Namun di samping dampak positif juga menimbulkan dampak negatif, yaitu banyaknya penipuan-penipuan online ya, atau kejahatan-kejahatan cyber ya. Nah, itu contoh dari dampak negatif dalam hal teknologi komunikasi dan informasi. Nah, kemudian dalam bidang transportasi misalnya membantu aktivitas manusia untuk menempuh ya tempat secara cepat, efektif dan efisien ya. Namun ternyata perkembangan teknologi transportasi juga menimbulkan dampak negatif, misalnya polusi udara, polusi suara, atau kemacetan dan lain-lain. Ya, jadi saya rasa untuk perkembangan teknologi ini teman-teman sangat paham ya bahwa pada intinya perkembangan iptek harus mampu membantu aktivitas manusia ya secara efektif dan efisien. Berikutnya. Berikutnya tentang ini kondisi pasca Perang Dunia II ya. Pasca Perang Dunia II memasuki Perang Dingin, walaupun mereda secara fisik ya, justru Perang Dingin juga tidak kalah menimbulkan ketegangan di kehidupan masyarakat di belahan dunia ini, sehingga memunculkan ide-ide untuk membangun kerjasama, memperbaiki sistem perekonomian yang sudah hancur akibat Perang Dunia I maupun Perang Dunia II, ya, dengan menjalin atau membentuk organisasi-organisasi, baik organisasi regional maupun organisasi global. Ya, ada KAA, ada OKI, ya, kemudian ASEAN, AFTA, APEC, ya, OPEC, ya, dan lain-lain. Hal itu ditujukan untuk memperbaiki perekonomian di setiap negara ya. Nah, untuk OKI sendiri itu adalah perbaikan lebih pada negara-negara yang mayoritas beragama Islam ya. Dan untuk KAA, untuk Konferensi Asia Afrika, ya, ini sebagai dampak perkembangannya yaitu memunculkan ASEAN ya, kemudian AFTA ya, dan lain-lain. Tujuannya adalah berawal dari perbaikan ekonomi di setiap negara akibat dampak dari PD1 maupun PD2 ya. Dan Indonesia memiliki peranan penting di setiap organisasi-organisasi baik yang bersifat regional maupun global ya. Salah satu peranan Indonesia yaitu membentuk GNB ya, Gerakan Non-Blok, kemudian menjadi pelopor diadakannya konferensi Asia Afrika ya, kemudian menjadi salah satu pendiri ASEAN ya. Kemudian tidak hanya dari begitu saja ya, peran Indonesia juga dalam dunia internasional sebagai bukti kerjasama internasionalnya, dia mengadakan bantuan-bantuan berupa penyelesaian masalah atau perdamaian di setiap wilayah-wilayah yang berkonflik ya, misalnya di Kamboja ya dengan mengadakan JIM ya, kemudian di wilayah Palestina dengan mengirimkan pasukan perdamaian ya, dan di beberapa konflik-konflik lainnya sebagai bukti peran aktif bangsa Indonesia dalam kancah internasional sesuai dengan prinsip kerjasama internasional bebas aktif ya. Oke, berikutnya. Oke, udah ya, naik Perang Dingin, naik. Nah, NATO Fakta Warsawa. NATO Fakta Warsawa adalah sebuah pertahanan ya, di mana di masa Perang Dunia II baik Uni Soviet maupun Amerika Serikat ini dua-duanya bersaing untuk menebar pengaruh ya. Nah, untuk NATO ini buatan Amerika untuk membendung kekuatan komunis, Fakta Warsawa untuk membendung kekuatan liberal ya. OPEC, MEE, WTO, ANJUS, SETO semua dibentuk pada saat itu ini untuk perbaikan sistem perekonomian
di berbagai negara. Berikutnya terus naik, nah. Oke, terus. Nah, ini peristiwa mutakhir dunia ya. Peristiwa mutakhir dunia yaitu diantaranya ada apartheid ya. Persoalan apartheid itu adalah adanya pandangan rendah terhadap ras yang berkulit hitam ya. Kemudian membatasi kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Ini menyebabkan pelanggaran HAM ya, dan politik apartheid ini salah satu pejuangnya yaitu si Nelson Mandela ya. Kemudian tembok Berlin, runtuhnya tembok Berlin ini memunculkan adanya reunifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur ya. Kemudian berikutnya konflik di Vietnam. Vietnam itu lebih pada adanya genosida ya. Kemudian apalagi Yugoslavia itu pecahnya Yugoslavia ya, negara-negara Yugoslavia di bawah pimpinan Broz Tito ya, tidak ada kepemimpinan regenerasi kepemimpinan sehingga terpecahlah negara-negara Yugoslavia itu ya. Kemudian USSR yaitu munculnya perbaikan, sistem-sistem perbaikan yang dikeluarkan oleh Michael Gorbachev, yaitu kita kenal dengan istilah Glasnost, Perestroika ya, dan demokratisasi. Berikutnya terkait dengan apa itu Afrika Selatan, pelanggaran HAM tadi lebih pada saya masukkan itu ke Kamboja ya, genosida di Kamboja ya, tolong dibaca. Kemudian tokoh pimpinan dalam konflik di Asia, saya mengangkat yang tokoh dari India, yaitu Mahatma Gandhi. Tolong dibaca tentang prinsipnya, ahimsa, hartal, ya, swadesi, ya, kemudian apalagi tuh satyagraha, ya. Tolong dibaca hal itu. Kemudian konflik Kashmir, ya, faktornya, ya. Faktor penyebab konflik Kashmir, tolong dibaca. Salah satunya adanya klaim, ya, adanya klaim secara sepihak dari pihak India maupun dari Pakistan, ya, yang memperebutkan wilayah Kashmir. Ya, oke. Berikutnya masalah Kamboja, ya, masalah Kamboja, tolong dibaca tentang Khmer Merah, ya, dampak perkembangan ideologi di ideologi komunis, ya, ideologi komunis di Kamboja. Ya, saya rasa cukup, ya. Tadi ada Perang Teluk, tolong dibaca Perang Teluk 2, ya. Keterkaitan bangsa asing dalam Perang Teluk 2. Ya, tolong dibaca itu. Ya, kemudian Palestina. Saya mengangkat Palestina, konflik Palestina Israel itu yang tidak berkesudahan sampai hari ini, ya, dan sengketanya sulit sekali untuk diselesaikan. Adapun latar belakang dari konflik tersebut yaitu adanya pemikiran, ya, dari bangsa Israel untuk memiliki negara sendiri. Itu menjadi pemicu konflik ini, dan sampai hari ini sengketa ini sulit untuk diselesaikan karena panjang lebar, ya. Oke, saya rasa cukup, ya, untuk kisi-kisi ujian sekolah, ya, dan saya berharap sekali teman-teman mempersiapkannya sebaik mungkin, dibaca ulang dan berlatih terus sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan teman-teman. Tolong daya literasinya ditingkatkan dan tidak usah terburu-buru ketika menyelesaikan soal dalam ujian. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, persiapkan gawai yang diperlukan, jaringan internet tentunya, dan yang paling penting adalah kondisi kalian, ya. Buat diri kalian dalam kondisi yang sehat, siap untuk mengikuti ujian. Ingat, ini adalah awal dari perjuangan teman-teman, ya, untuk mendapatkan apa yang teman-teman cita-citakan, ya. Di akhir pertemuan ini, ya, selama saya membersamai teman-teman,
dari lubuk hati paling dalam ya saya mohon maaf ya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan-kekurangan yang tidak bisa memuaskan teman-teman untuk mendapatkan informasi-informasi selama pembelajaran dengan saya ya. Jadi mohon dimaafkan pintu yang sebesar-besarnya, begitupun saya ya, jauh sebelumnya saya sudah memaafkan apa yang terjadi ya. Sukses untuk kalian semua, semoga lancar mengikuti US ya. Hasilnya terbaik dan saya berharap teman-teman diterima di PTN-PTN yang diinginkan ya. Salam sehat untuk keluarga. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya, baik. Kalau tidak ada, cukup untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, saya ingin di suatu saat nanti mendengar teman-teman dengan kesuksesannya. Ya, selamat pagi menuju siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.